Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, saat ini saya akan menyampaikan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala yazalu qalbul kabiri syabba fitnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. La yazalu qalbul kabiri syabba fitnataini hubbid dunya wa tulil amal. Artinya, saudara-saudaraku, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua selalu muda dalam dua hal. Hati orang tua selalu muda dalam dua hal, saudara-saudaraku. Yang pertama, cinta dunia, dan yang kedua, panjang angan-angan. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, saat ini saya akan menyampaikan gambar ini. Nah ini saudara-saudaraku. Ini ada gambar yang berhubungan dengan hadis Nabi tadi, yang berkaitan dengan sabda Rasulullah tadi. Ini ada gambar, saudara-saudaraku. Hati manusia selalu muda dalam dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Saudara-saudaraku, gambar ini adalah menunjukkan riwayat hidup manusia. Kotak ini, saudara-saudaraku, adalah pembatas. Apa pembatas? Pembatas umur manusia ini. Nah, ini saudara-saudaraku. Umur manusia sudah dikotak oleh Allah. Umur manusia sudah dibatasi oleh Allah. Ada yang umur 1 tahun mati. Ada yang umur 5 tahun mati. Ada yang SD mati tenggelam. Ada yang SMP mati tenggelam. Mati gara-gara mainan. Mati gara-gara sakit. Anak SMP, anak SMA, SMK. Allahu Akbar. Saya punya murid mencari tempat magang waktu itu ke Palangkaraya. Dari Kasongan ke Palangkaraya. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Tidak sampai ke Palangka, tabrakan, meninggal. Nah ini murid saya. Ada lagi murid saya di ini, ya berkelahi lah dengan temannya, meninggal juga. Allah, itu anak SMA SMK umur segitu mati. Ini sudah dibatasi. Ada yang mau wisuda meninggal. Nah, sudah capek-capek kuliah mau wisuda meninggal ada yang mencari PNS mau mengambil SK mati ada juga. Nah, yang lebih mengerikan, saudara-saudaraku, sudah habis-habisan mencari jabatan, sudah dapat jabatan, baru sebulan menikmati jabatan, meninggal. Ada saudara-saudaraku yang numpuk harta, mencari harta, sudah dapat buahnya, ditinggalnya juga. Ini karena ini, saudara-saudaraku. Nah ini, mari kita waspada dengan gambar ini. Kotak ini adalah pembatas usia kita, pembatas usia manusia. Nah, kita ini sudah punya jatah masing-masing, saudara-saudaraku. Seperti kelapa itu. Kalau pemiliknya mengambil yang muda, ya sudah diambil. Nah itu, muda, belum sampai tua sudah diambil. Ada yang masih belolok itu. Nah itu bahasa Jawanya belolok itu. Yang kecil itu, rontok karena kemarau. Nah, itu maknanya apa? Anak kecil mati. Anak remaja mati. Oleh karena itu, mari kita semuanya ini, mentang-mentang masih muda, lupa mati, masih jauh mati, jangan. Kita semua tidak ada yang tahu usia kita ini sampai
Berapa jatahnya diberi Allah itu berapa kita sama-sama tidak tahu. Ini yang baru beberapa hari yang lalu 6 orang FPI meninggal itu. Mati rombongan itu. 6 orang laskar FPI, Front Pembela Islam, meninggal. Itu. Mati rombongan juga banyak saudara-saudaraku. Yang pesawat itu hilang dengan pesawatnya tenggelam. Sampai hari ini tidak kelihatan itu, tidak ketahuan itu. Pesawat Malaysia itu. Pesawatnya hilang dengan penumpangnya itu. Itu berapa ratus itu. Belum yang Roa-Roa di Sulawesi sana itu. Belum yang Aceh yang ribuan itu. Belum yang corona ini yang sudah 1.500.000 lebih ini. Tiap hari di berita sekarang ini saudara-saudaraku 100 lebih, 150 di Indonesia meninggal gara-gara corona. Ini hampir 17.000 lebih sudah. Gara-gara corona meninggal. Ini saudara-saudaraku. Ini ada pembatas sudah. Dibatasi usia kita ini dibatasi. Lalu garis-garis yang kecil-kecil ini apa saudara-saudaraku? Ini adalah ujian manusia selama di dunia ini. Ujian demi ujian, hambatan demi hambatan, kesulitan demi kesulitan. Kita ini ternyata tidak bisa lepas dari ujian, tidak bisa lepas dari kesulitan saudara-saudaraku. Ini. Kita tidak bisa lepas dari garis-garis ini. Itu sudah nas, sudah kepastian dari Allah. Memang kita ini diturunkan di bumi, Nabi Adam dan keturunannya di bumi ini untuk diuji. Diuji, dihukum pada dasarnya. Nabi Adam itu awalnya di surga, diturunkan ke bumi. Mengapa diturunkan ke bumi? Karena tergoda. Tergoda oleh siapa? Iblis. Iblis. Hati-hati dengan iblis saudara-saudaraku. Sekarang ini iblis masih ada. Masih ada iblis itu. Nenek moyangnya setan-setan itu. Hati-hati kita dengan iblis. Tidak kelihatan tapi ada. Itu memang diberi kesempatan oleh Allah karena iblis minta. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Ini. Kesulitan demi kesulitan. Ini. Kita memang nggak bisa lepas dari ujian-ujian itu. Sampai kapan? Sampai ajal tiba. Sampai ajal tiba saudara-saudaraku. Makanya kalau kita melihat berita-berita di TV itu, pasti setiap hari ada masalah. Pasti. Ya itulah hidup. Itulah keadaan di dunia. Tidak ada yang tenang terus, bahagia terus, tidak ada. Tidak ada saudara-saudara. Tidak ada. Oleh karena itu, apa sesungguhnya hidup itu? Apa sesungguhnya hidup itu? Ini. Ternyata ini saudara-saudaraku. Rasulullah Nabi kita sudah menggambarkan seperti ini. Mari kita merenungkan gambar ini. Mari merenungkan gambar ini. Ini usia manusia sudah dibatasi. Misalnya 70 tahun, ya mati. Misalnya 50 tahun, ya mati. Misalnya 20 tahun masih remaja, ya mati. Kalau sudah jatahnya habis-habis. Bayi pun kalau memang mati. Hati-hati kita ini. Hati-hati dengan umur. Ini sudah di kotak. Ini adalah manusia ini. Garis tengah ini manusia ini. Ini. Manusia ini. Jadi dikelilingi oleh ujian ini. Manusia sudah dibatasi usia. Terus apa garis yang ke atas ini ya saudara-saudaraku? Ini adalah lewat batas angan-angan manusia. Ini panjang angan-angan ini. Sesuai dengan hadis Nabi tadi itu. Panjang angan-angan ini. Saya ingin itu, saya ingin itu, saya ingin mobil 2, setelah dapat 2 saya ingin mobil 3, setelah dapat mobil 3 saya ingin mobil 11. Saya ingin walet 1, setelah itu saya ingin walet 2, sudah punya walet 2, ingin walet 20. Saya ingin jabatan ini, setelah dapat jabatan ini saya ingin meningkat lagi, setelah itu ingin. Nggak sampai nggak mau turun. Inilah panjang angan-angan. Hati-hati saudaraku, kita harus hati-hati. Kita semua ini harus hati-hati. Panjang angan-angan. Rojakna
min jihadil asghari ila jihadil akbari. Qila ayu jihadil akbari ya Rasulullah? Jihadun nafs. Roja'na min jihadil asghari ila jihadil akbari. Qila ayu jihadil akbari ya Rasulullah? Jihadun nafs. Kata Rasulullah, kita ini wahai sahabat-sahabatku, baru saja kita pulang dari perang yang kecil. Kita ini menuju perang yang besar. Kaget sahabat-sahabat. Baru saja perang, banyak yang korban, banyak yang meninggal. Disebut perang kecil, kata Rasulullah. Kaget sahabat. Langsung bertanya, perang yang besar itu apa ya Rasulullah? Maka banyak sahabat kita yang mati, banyak sahabat kita yang luka. Kok masih kecil? Iya. Qila jihadul akbari. Jihadul akbari. Jihad yang besar adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini saudara-saudaraku. Ini sumber masalahnya di sini. Sumber masalah. Jihadun nafs. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita harus bisa memerangi hawa nafsu. Nah, ini ternyata. Ini Nabi kita Muhammad memberitahu. Penyebab utama manusia kacau balau di dunia ini nggak ada tenang-tenangnya. Bahkan sampai Allah turun tangan dengan corona untuk mendamaikan, untuk menenangkan dunia. Corona ini salah satu pengendali Allah supaya gonjang-ganjing dunia ini nggak melebihi batas. Gitu. Allahu Akbar. Semua ini dikendalikan Allah. Semua ini dikendalikan Allah. Ini karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, akhirnya kebablasan. Lupa dengan kematian. Akhirnya apa? Panjang angan-angannya melesat jauh. Ternyata umurnya habis. Angan-angan tinggal angan-angan. Angan-angan kosong. Berhasil setan iblis menggoda, merayu, membujuknya. Kalau itu yang terjadi, Allahu Akbar. Betapa ruginya kita, saudara-saudara. Betapa ruginya kita. Karena kita terlalu panjang angan-angan. Oleh karena itu, mari kita pangkas. Mari kita pendekkan angan-angan kita. Makanya, dunia ini sekedarnya, secukupnya. Untuk apa? Untuk ibadah. Bukan untuk numpuk-numpuk harta, bukan untuk ngejar-ngejar jabatan, bukan untuk memuaskan keinginan. Ini berbahaya. Musuh manusia, saudara-saudaraku, dunia yang menggoda, dunia glamornya ini, itu musuh manusia sebenarnya. Hati-hati dengan glamornya dunia. Kemudian hawa nafsu, itu musuh yang terdekat itu, hawa nafsu. Itu musuh manusia. Kemudian apa? Setan-setan yang bergentayangan, jin dan manusia ini. Nah, yang ngajak untuk enggak benar itu musuh kita juga itu. Hati-hati, hati-hati. Nah, hati-hati. Allah. Dan panjang angan-angan ini kita harus mengendalikan. Harus mengendalikan. Makanya Rasulullah tadi bersabda, hati manusia orang tua selalu muda. Ini selalu muda. Ini berbahaya kalau selalu muda. Padahal sudah tua. Apa? Cinta dunia, panjang angan-angan. Mengapa panjang angan-angan? Penyebabnya adalah karena cinta dunia. Dunia dicintai, dunia dimakmurkan terus. Nanti mati, yang dimakmurkan tidak mau ikut ke kubur, saudara-saudaraku. Mobilnya mewah banyak tidak dibawa, rumahnya gedung mewah tidak dibawa, hartanya banyak tidak dibawa. Nah, ini bagi yang sudah meninggal itu sampah, saudara-saudaraku. Itu malah beban berat itu. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa? Kalau banyak itu ngeri itu. Jabatan juga itu. Semakin tinggi jabatan, semakin goyangannya semakin hebat. Wah, itu saudara-saudaraku. Tanggung jawabnya juga semakin hebat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita renungkan gambar ini.
Gambar ini adalah penjelasan dari Rasulullah tadi. Hati-hati dengan umur yang sudah dibatasi. Gunakan umur sebaik-baiknya. Hadapi kesulitan demi kesulitan, kesulitan demi kesulitan dengan sebaik-baiknya supaya kita lulus. Hadapi ujian ini kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Memang kita ini selalu menghadapi ujian dari Allah. Itu. Untuk menguji imannya sampai di mana. Untuk menguji seberapa amalnya itu. Nanti saripati dari ini semua, saudaraku, iman dan amal soleh. Itu. Kalau kita mampu dalam batasan usia ini mengumpulkan iman dengan sempurna, mengumpulkan amal soleh dengan sempurna, insya Allah kita semua nanti akan ketemu di surga, saudara-saudaraku. Ini iman dan amal soleh. Nah, iman dan amal soleh itu yang betul-betul berguna nanti. Mari kita gunakan hidup ini untuk menyempurnakan iman dan amal soleh, saudara-saudara. Nah ini, sampai ada gambar seperti ini. Mudah-mudahan kita mulai saat ini hati-hati dengan yang kebablasan ini. Hati-hati. Kita harus mengendalikan panjang angan-angan. Cukup. Makanya bersyukur, makanya bersabar. Kalau kita bersyukur, kalau kita bersabar dengan kehidupan yang ada, insya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu jiwa yang tenang. Kalau kita bersyukur, kalau dapat rezeki banyak, kalau dapat karunia banyak, kita bersyukur. Kita bagi-bagi, kita zakati, kita sedekahkan. Yang penting untuk semuanya itu, untuk semuanya aja. Kalau ada kesulitan ini, makanya kita bersabar. Menghadapi kesulitan ini harus sabar, saudara-saudara. Kalau kita mampu sabar, kalau kita mampu bersyukur, insya Allah jiwa jadi tenang. Nah gitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah itu saudara-saudaraku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, gambar dari penjelasan Rasulullah ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari gambar ini, saudara-saudara. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari gambar ini, insya Allah kita akan diberi taufik oleh Allah supaya mampu. Allah memberikan taufik kepada kita supaya mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini dengan nilai yang bagus, dengan lulus dengan nilai yang bagus. Kita tidak mau harus menghadapi kesulitan ini, saudara-saudaraku. Inilah memang hukum Allah untuk kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.